Pemirsa, heboh pria menikahi seekor kambing betina di Gresik, Jawa Timur sontak menjadi buah bibir. Deretan foto maupun video yang merekam rangkaian prosesi tak lazim ini pun viral di Jagadmaya. Si pelaku kemudian dituding melakukan penodaan agama. Lantas apa yang ada di benak pelaku hingga nekat berbuat nyeleneh? Benarkah pelaku mendapat bisikan gaib? Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara, nikahi kambing nodai agama. Setelah mendapatkan wangsit, Saiful Arif, warga desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menikahi seekor kambing betina. Menurut Saiful, kambing yang dinikahinya adalah titisan anak dari Sri Kinasi dan diberi nama Rahayu bin Bejo. Diketahui, prosesi pernikahan seekor kambing betina ini terjadi pada hari Minggu 5 Juni 2022 di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng di Desa Jogodalu. Terlihat prosesi pernikahan tak lazim itu mengikuti ritual layaknya pernikahan antar manusia pada umumnya, seperti adanya prosesi akad nikah. Diurus oleh kelembagaan DPRD ya, tapi ini merupakan jahiliyah yang mana tidak seharusnya dilakukan di Kabupaten Gresik. Dengan secara moralitas Sangat menyayangkan. Menurut Bupati Gresik yang sudah mengetahui beredarnya video viral pernikahan kambing dan manusia ini sangat menyayangkan. Di wilayahnya ini masih ada hal-hal di luar akal sehat dan sama seperti zaman jahiliyah. Dan tidak seharusnya hal itu terjadi di kota santri dan kota wali. Namun setelah viralnya video tersebut, terjadi aksi protes dari sejumlah organisasi Islam yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bahwa perbuatan para pelaku ini menodai sebuah syariat Islam. Pada intinya, ini kami berketepatan saudara saya di Gus Arif ini adalah seorang YouTuber dan seorang TikTok. Ini ceritanya seperti itu. Nah, kita tujuannya tidak lain, konten ini kita buat untuk mengangkat YouTube dan untuk dengan beliau supaya mendapat like yang banyak. Itu saja sebetulnya. Dan ini di awal sudah saya sampaikan termasuk ke teman-teman dan ke Romo Yai sendiri. Ini hiburan Yai kan, supaya TikTok dan YouTuber beliau ini bisa mendapatkan like yang banyak. Akan tetapi dalam prosesi di situ sudah saya sebetulnya jauh-jauh hari sudah saya pesan jangan sampai ada menggunakan hal-hal yang bersifat bahasanya itu keagamaan apapun. Dan di sini ternyata dalam prosesi kepleco bahasanya orang itu di luar kontrol dan sebetulnya ini untuk privasi. Bukan untuk itu, kalaupun tidak banyak yang menginput, nanti pasti akan kita potong itu. Nah, berhubung namanya kita juga nggak bisa agar orang video tersebar lebih dahulu, seperti itu. Sementara itu, pemilik Pesanggerahan Keramat Ki Ageng meminta maaf atas kejadian tersebut. Para pelaku melakukan hal tersebut hanya untuk kepentingan konten di media sosial. Namun Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, Jawa Timur usai menggelar rapat tertutup dengan MUI, Muhammadiyah, PCNU, LDII dan sejumlah ormas Islam menanggapi kasus pernikahan antara manusia dengan kambing betina di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, menyatakan bahwa perbuatan tersebut nyata-nyata merupakan murtad atau keluar dari ajaran syariat Islam. Dan pelakunya adalah berdosa serta harus bertobat. Menurut Kiai Mansur, manakala ada yang melakukan perbuatan jahiliyah, itu pertanda akan mengembalikan manusia yang mulia ke tempat yang serendah-rendahnya. Melakukan pernikahan dengan binatang bertentangan dengan syariat Islam. Dua, penggunaan tata cara nikah secara agama Islam dengan sifat dan tata laksana dalam pernikahan di atas adalah bentuk penistaan terhadap agama, kemanusiaan, budaya, dan pencemaran nama baik kaum muslim yang merupakan
ketiga, jika semuanya diyakini sebagai tindakan yang benar, maka pelakunya dan semua yang terlibat di dalamnya dihukumi sebagai Islam. 4. Semua yang terlibat aktif di dalamnya wajib bertaubat dengan taubat nasuha. Berdasarkan hal di atas, maka pernikahan yang terjadi dan sengaja dilakukan tersebut dikategorikan sebagai penodaan agama Islam. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik bersama Ormas Islam Kabupaten Gresik. Ketua MUI Kabupaten Gresik Kiai Haji Mansur Sodik menyatakan, jika ada yang berpendapat tentang bolehnya nikah dengan hewan, itu adalah merupakan ajaran sesat dan menyimpang dari norma-norma agama Islam. Dan sangat disayangkan terjadi di kota Gresik yang merupakan kota santri dan kota wali yang harus dijunjung tinggi budaya kesantriannya dan dihormati ajaran kewaliannya. Pihak MUI Gresik juga mengimbau kepada 4 pelaku agar segera bertaubat kepada Allah dan memohon ampun atas segala kesalahannya atas adanya pernikahan antara manusia dengan hewan ternak kambing betina. Sejumlah 18 orang yang kita laksanakan pemeriksaan ini sudah kita lakukan dan sampai sekarang masih berlangsung, dan MUI sudah mengeluarkan statement, dan yang utama adalah untuk proses hukum tetap berlangsung. Semuanya ini nanti akan kita kenakan pasal 156 tentang penistaan agama. Dan nanti jika terbukti itu ada dugaan penistaan agama terbukti, itu pasalnya dan jerat hukumnya sampai berapa? Ya, yang sesuai dengan pasal 156 yang disebut di situ sekitar, kalau ancamannya sekitar 4 tahun penjara. Jadi kita sesuai dengan proses hukum, kita kepolisian adalah yang pertama menangani. Setelah itu nanti tetap kita koordinasi dengan MUI, dengan saksi ahli dan yang lainnya. Dan yang utama adalah kita koordinasi dengan jaksa. Nanti setelah ini P21 kita lengkap, ya kita serahkan kepada kejaksaan. Atas kasus dugaan penistaan agama pada pernikahan antara manusia dengan kambing di Kecamatan Benjeng, Gresik, Jawa Timur, pihak Polres Gresik telah memeriksa sebanyak 18 orang saksi dan masih akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya. Jika nantinya terbukti bersalah, para pelaku dijerat pasal 156 tentang penistaan agama dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Pernikahan antara manusia dengan hewan itu merupakan bentuk penyimpangan yang harus diluruskan. Semoga ini adalah kejadian pertama dan terakhir dan tidak ada lagi kejadian hal yang serupa. Ini viral ya Mbak ya, bagaimana seorang laki-laki kok bisa menikah dengan kambing gitu. Dan ini didukung oleh komunitasnya gitu ya. Sebenarnya secara sosiologis ini, kalau Robert Merton bilang ya, ini terjadi yang namanya anomi ya Mbak ya. Tapi terjadi perilaku menyimpang ya. Perilaku menyimpang ini beberapa faktor yang menyebabkannya Mbak. Jadi seperti yang siapa nih namanya Pak? Namanya nggak ada ya Mbak ya? Yang ada nama istrinya ya, istri kambingnya itu Sri Rahayu ya. Nah itu jadi dia itu kan menikah tetapi didukung oleh komunitasnya. Nah bisa jadi itu ada, kalau yang saya nggak salah kan dia ada firasat gitu ya, atau mimpi gitu ya, bahwa kalau dia menikah dengan kambing itu masyarakat yang ada di sekitar itu akan mendapatkan kedamaian. Jadi juga adanya kurangnya pemahaman ya dari masyarakat setempat. Sebenarnya kalau ada edukasi dari tokoh agama ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang dilarang oleh agama gitu. Jadi perlu juga bagus juga itu MUI kan katanya mau dipanggil ya besoknya gitu untuk diberikan edukasi ya kepada mereka. Atas kejadian ini, masyarakat harus bersikap dan bertindak lebih mengedepankan kepentingan edukatif agar tidak lagi terjadi kasus penyimpangan tersebut.